bisa melaksanakannya yang lebih keras ini? Mau tidak? Mau. Tangan dulu buat kita semua. Nah, mau nomor berapa? Pilih. Oh, nomor 4. 10. 1. Iya. Olip, apa kabar hari ini, Olip? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dipilih nomornya nomor berapa? Maunya nomor berapa? Nomor berapa ini? Nomor berapa? 8? 18. Mana senyumnya yang cantik? Ayo, salamnya mana? Salamnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana salamnya? Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Wah, dingin sekali tangannya. Nomor berapa maunya? Nomor 9. Ini nomor 9. Oh, nomor 9 sudah diambil kawannya. Nama nomor berapa? Oh, minta izin dulu, Kak. Buat. Dulu ya. Bentar ya, temannya dulu ya. Salamnya mana? Salamnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oleh tasnya. Selamat siang, selamat hari Senin. Tetap semangat, kita hari ini akan datang ada materi dari Ibu Maimunah. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada ibu-ibu yang sudah berhadir pada hari ini. Yang terhormat Kepala BMTTK Negeri Cirebon, Ibu Maimunah SPD. Yang terhormat Kepala TK se-Kecamatan Cirebon atau yang mewakili, serta ibu guru yang sedang berbahagia. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin kita mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Komunitas kepada Hayatul Hasanah SPD yang kebetulan saya juga yang jadi Ketua Komunitasnya untuk daerah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemarin Ulun ditunjuk menjadi Ketua Komunitas untuk wilayah Cirebon di seberang sini, wilayah Bantuyan. Jadi adapun yang untuk gabungan komunitasnya ada di TK Negeri Cirebon, Panaimas, TK Panaimas, Ibu Soli yang dari TK mana Bu ya? Bina Pertiwi, TK yang dari Rasau ada, cuman Ulun lupa namanya, TK Adas Manis, KB Adas Manis, Ibu Harapan Bangsa. Jadi yang wilayah di sini kita komunitasnya bergabung di sini juga. Jadi untuk Kecamatan Cirebon komunitasnya ada dua, yang di seberang sana dan seberang sini. Dan kebetulan untuk komunitas yang di seberang sini Ulun ketua komunitasnya. Sebelumnya Ulun mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran atas kehadiran ibu-ibu semua di sini yang telah meluangkan waktu bergantian sudah datang berhadir pada pertemuan komunitas kita yang kedua. Kemarin itu ada pertama kali pertemuan sekali sebelum libur tahun ajaran ini. Insya Allah komunitasnya ini di sini nanti kita memfasilitasi pembelajaran mengenai platform Merdeka Mengajar. Jadi yang platform Merdeka Mengajar ada banyak materi lah yang di dalam situ, cuma materinya kadang tapi terlalu banyak. Jadi kita adakan pertemuan seperti ini supaya dapat materi. Kalau hari ini materinya itu tentang penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif yang dapat diterapkan di anak usia dini. Jadi kebetulan Ibu Maimunah yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Bagaimana cara kita menerapkan budaya positif. Kalau Ulun pribadi, Ulun masih kurang tahu budaya positif itu apa, cara penerapannya di TK seperti apa. Insya Allah nantinya kita akan terus berlanjut untuk komunitas ini. Kenapa jadi komunitasnya dibagi dua? Kalau kita gabung kayak semalam, kayak PKG, ada efektif, makanya kita komunitasnya kita bagi di sini aja. Untuk komunitas ini juga nantinya kada hanya membahas materi tentang platform Merdeka Mengajar, misalkan ada yang hendak dibahas bisa aja, hendak sharing tentang cara belajar atau masalah kurikulum Merdeka yang lainnya bisa kan kita tentukan. Untuk pembagian bulanannya karena bisa kita atur lagi. Mungkin itu saja yang dapat Ulun sampaikan hari ini. Ulun selaku ketua komunitas memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu langsung masuk ke acara inti kita pada hari ini, yaitu mengenai materi penerapan budaya positif di lingkungan pendidikan anak usia dini yang akan disampaikan oleh Ibu Maimunah SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Hayatul Hasanah sekaligus Ketua Komunitas PK, Ketua Komunitas Belajar di wilayah apa yang kita ini wilayah selatan lah, wilayah selatan lah, kita anggap wilayah selatan sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ulun ucapkan untuk
bisa hadir undangan ulun pada hari ini. Semoga hari ini kita mendapat ilmu dan wawasan yang banyak untuk kita terapkan di sekolah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat, nikmat, dan limpahan karunia-Nya jualah pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan tentunya nanti akan menerapkan ilmu yang kita dapat hari ini kepada anak dan kepada diri kita sendiri terutama. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW karena atas berkat Rasulullah Muhammad SAW pada kesempatan hari ini kita masih dalam keadaan beragama Islam. Semoga nantinya di yaumul kiamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya ulun minta maaf, hari ini ulun mengundang Tuhan Bian Sabarataan di sini dan mengganggu aktivitas Tuhan Bian Sabarataan di sini. Pada kegiatan ini ulun akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di TK Negeri Cirebon. Bukan cuma TK Negeri Cirebon saja ya, cuman ini nanti ulun sampaikan secara umum, tapi ini ya judulnya ini penerapan positif di TK Negeri Cirebon Kabupaten Barito Kuala, karena ini adalah salah satu tugas ulun untuk aksi nyata yang akan diupload di platform Merdeka Mengajar. Dan budaya positif ini juga adalah salah satu topik yang ada di platform Merdeka Mengajar juga. Nah, jadi di TK Negeri Cirebon kami menerapkan budaya positifnya yang kami terapkan sekarang ini untuk aksi nyatanya, yaitu budaya 5S. Budaya 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, jadi ini terinspirasi kemarin pada saat ulun menghadiri undangan perpisahan di TK Panaimas. Jadi terinspirasi itu. Dan satunya lagi membuat keyakinan kelas. Sebelum memulai kegiatan, ulun berdiri. Sebelum memulai kegiatan, ulun kita SBking dulu. SBkingnya cari teman dua, yang ada punya teman bisa juga. Cari teman dua, jomblo. Caranya seperti ini. Seolah-olah bayangkan di tangan teman kalian itu ada benda. Iya, ada benda yang sangat kalian sayangi, yang sangat pokoknya dipertahankan sekali benda itu. Coba kalian bermain. Jadi dua orang itu dua orang tuh satu orang tuh di tangannya itu seolah-olah ada benda. Iya, seolah-olah benda. Jadi teman yang satunya ini ingin melihat. Iya, ingin melihat. Boleh dibujuk temannya, boleh dirayu, atau boleh apa saja yang teman-teman lakukan. Ingin melihat benda tersebut yang dipegang oleh temannya itu, silakan. Terserah yang mana yang nyamannya menurut dia. Jadi seolah-olah ada benda kayak kita main cuk-cuk pipi itu kan. Nah, seolah-olah itu kan. Jadi kan kita kan mempertahankan kan. Nah, mempertahankan apa yang kita miliki di dalam itu. Ada yang bisa, Bapak? Bisa? Teman-teman, permainannya. Jadi seolah-olah ada benda itu. Jadi
teman yang lain itu ingin melihat atau ingin tahu apa benda itu, tapi teman yang lain ini berusaha mungkin kan semua tenaga sekuat penuh tidak mau membuka misalnya, atau ada juga yang ingin membukanya tergantung dengan rayuannya. Iya, tergantung dengan rayuannya. Silakan boleh dimulai. Jadi satu orang yang memegang bendanya, satu orang yang membujuk rayu, gitu orang. Kalau yang ditutup mimpi itu kan si anaknya kan mencari tahu bahwa di dalam tangan siapa yang ada. Iya itu, nah itu bedanya dengan permainan cuk-cuk bibit. Tapi ini tidak seperti itu. Kalau ini kan dua orang, satu orang jadi dua orang, satu orangnya itu memegang sesuatu benda. Benda yang rahasia, benar. Jadi satu temannya ini ingin tahu, penasaran apa sih benda yang dipegang ini, dan dengan segala cara si teman ini membujuk kayu atau apa saja. Nah itu boleh dimulai. Bisa dibujuk, dirayu. Sudah selesai? Nah sekarang pertanyaannya, pada saat kita bermain tadi, apa yang kalian rasakan? Senang? Seru? Penasaran mau tahu? Penasaran mau tahu apa yang ingin dipegang? Terus pertanyaannya begini, ada yang mau dengan senang hati, ada yang mau senang hati membuka tangan tersebut, tapi ada juga yang dengan bersusah payah tidak mau membuka tangan tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh yang nantinya sudah kita alami, tapi kadang-kadang kita tidak merasa. Iya, perubahan paradigma baru. Jadi perubahan paradigma baru di sekolah kita, di dalam diri kita. Permainan tadi membayangkan apakah kita ingin berubah atau ingin tetap pada posisi kita semula. Nah, ini berhubungan dengan budaya kontrol. Jadi posisi kontrol kita, posisi kontrol diri kita. Jadi yang mengontrol diri kita itu apakah teman ataukah diri kita sendiri menurut kalian? Iya, yang mengontrolnya adalah diri kita sendiri. Walaupun dibujuk, dirayu, atau ditampar atau diapa, aku tidak mau, pokoknya tidak mau, ini punyaku, ini milikku. Tetapi ada yang dengan bersedia, dengan senang hati, oh ini punyaku, ini kamu mau, nah gitu kan. Nah jadi itu namanya posisi kontrol diri. Nah, berkenaan dengan budaya positif, di sini ada 5 konsep inti budaya positif. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Yang tadi kalian lakukan 5 posisi kontrol.
disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Tapi ini penerapannya tidak beruntun lah. Jadi Pak boleh diterapkan. Yang terakhirnya ini adalah dan kemudian disiplin positif, kontrol diri. Itu tadi. Kira-kira menurut pengertian apa yang disebut dengan kontrol diri tadi, jadi kira-kira selain mempertahankan itu, ada yang pernah dengar lah kontrol diri itu apa? Emosi, keinginan. Nah, jadi posisi kontrol diri kita itu ada 5 yang harus kita jaga. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada pertanyaan pemantik dulu yang belum sampaikan sebelum jelaskan ini. Pertanyaan ini. Kita anggap nama anak ini adalah Santi lah. Nah, ini ada. Nah, jadi pertanyaannya pemantiknya bisa dijawab setuju atau tidak setuju. Ini si Ani ini, misalnya si Ani, belum kesini lagi, belum kesini. Si Ani ini terlambat datang ke sekolah. Kemudian peraturan di sekolah itu tuh datang ke sekolahnya tepat waktu. Kira-kira menurut perhatian si Ani ini disiplin atau tidak? Jelas tidak. Kemudian si guru ini dalam penerapannya kontrol diri, posisi kita kira-kira sebagai apa di situ? Menurut perhatian. Kan ada 5 tadi nih. Kembali ke. Jadi si Ani tadi ini kan terlambat nih datang ke sekolah. Iya. Menurut Tuhan Pian Sebaratan, kita sebagai guru posisi kontrol apa yang paling tepat? Kalau ada yang sebagai teman, itu tanya sebagai teman dulu. Iya. Sebagai teman, kenapa sebagai teman? Ditanya ibu, diwawancarain lah kayak Pak. Lebih nyaman kalau mereka sebagai teman kan lebih nyaman anak. Kalau sudah duduk, anak takut, jadi tidak berani lagi. Kalau sebagai teman kan kita bisa. Iya, mantap ini. Jadi sebagai teman. Ada yang lain sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Kira-kira penerapannya bagaimana? Iya. Ini ditanya dulu kenapa ini terlambat. Ya bilangnya jalan, boleh aja. Hari ini dimakan, tapi besok lagi. Sekali jangan lagi Pak. Jadi merasa itu hari ini nggak salah, Ini terima kasih mantap. Kemudian ada jawaban yang lain? Ada yang memilih? Yang lain? Jadi ada yang menjawab teman, membuat rasa bersalah. Kalau penghukum tidak mau ya. Yang lain ada 2 yang belum nih, pemantau dan manajer. Manajer, pemantau. Nah berarti 2 kata ini ya yang belum kita tahu, pemantau dan manajer. Next button. Nanti ulun jelaskan di slide berikutnya. Nah, dia pertanyaan pemantiknya lagi.
Nomor 1, bisa dijawab dengan setuju atau tidak. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, tentu tidak. Kemudian pertanyaan nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi anak? Ya atau tidak? 50-50. Ada yang menjawab ya? Iya, nanti jawabannya kita ketahui. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi. Ya, tentunya itu Bang. Kemudian guru berperan sebagai teman. Setuju. Dari pertanyaan-pertanyaan pemantik ini dan dari pertanyaan yang pertama tadi, guru harus mampu memberikan solusi. Ini adalah manajer. Kita harus berposisi sebagai manajer. Cuman bos di sini bukan bos yang seperti itu. Bos yang dapat memberikan solusi kepada anak tanpa adanya anak itu tanpa merasa terbebani, tanpa merasa dihukum, tanpa merasa kayak ibu tadi, tanpa merasa tersakiti, tanpa merasa bersalah. Tetapi manajer di sini nanti guru itu memberi solusi, cuman yang solusinya aja, cuman yang memecahkan masalah itu si anak itu sendiri, si Ani tadi itu sendiri yang memecahkan. Kenapa dia datang terlambat? Jadi si manajer ini, si guru ini cuma cuma mengarahkan aja. Misalnya ini manajer nih, Ani, kenapa kamu datang terlambat hari ini? Misalnya gitu. Jadi kan jawabannya macam-macam kan jawabannya? Macam-macam. Kemudian, apakah menurut kamu datang terlambat ini bagus atau baik? Pasti kan dia menjawab, tidak Bu, pasti kan jawabannya begitu. Terus, kalau tidak baik, kalau tidak bagus, kira-kira apa solusinya? Kan pasti dia menjawab, besok nanti saya tidak akan terlambat lagi, gitu kan jawabannya. Terus, kita arahkan lagi. Kalau begitu, kalau menurut kamu begitu, kira-kira bagaimana caranya supaya besok Ani tidak datang terlambat lagi? Nah, jadi ada pertanyaan seperti itu. Pasti dia akan menjawab, saya akan bangun lebih awal, atau nanti saya akan makan lebih awal. Misalnya kalau hanya kedatangan terlambatnya itu karena dia makan atau karena dia nonton TV. Iya, atau kemalaman tidurnya. Jadi itu. Kemudian di sekolah kita ada peraturan sekolah. Nah, tanyakan kepada si Ani peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah itu nanti diubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan? Kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Ya, kadang-kadang kita kan yang membuatnya tanpa ada berkomunikasi dengan murid. Sedangkan keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan anak. Jadi misalnya kita buat keyakinan kelas itu pas saat jam pelajaran kan kita mulai, awalnya dulu itu disebut dengan pijakan sebelum main. Nah, pijakan sebelum main itu kan aturan loh Bu Yatira. Nah, aturan, tapi kita lah yang ngolahnya. Kadang-kadang tanpa kita lupa bahwa sebenarnya harus bekerja sama dengan anak. Nah, jadi di sini keyakinan, kalau yakin itu menurut Tuhan apa? Yakin ini kan datangnya dari hati. Jadi ulun yakin bahwa peraturan ini nanti akan membawa ulun ke arah yang lebih baik. Nah, itu jadi timbul, dan peraturan itu datangnya dari ingat sorangan. Ulun tuai sayang teman. Tapi tanyakan nantinya sayang teman itu apa, seperti apa. Dia ngerti, dia paham bahwa yang ia katakan itu akan diterapkannya nanti pada saat di kemudian hari, pada saat yang akan datang.
pada saat dia berada di lingkungan dia berada. Nah itu yang namanya keyakinan kelas, makanya sekarang itu dirubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, dan kita yang dulunya kita kebijakan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas. Ini punya kami ada peraturan kelasnya. Jadi sekarang kami mulai belajar membuat keyakinan kelas bekerja sama dengan anak dan teman-teman di sekolah. Nah jadi itu yang posisi yang sebagai manajer tadi lah teman-teman lah. Kemudian dengan itu tadi, dengan kita membudayakan keyakinan kelas tadi, otomatis akan tercipta yang namanya disiplin positif. Anak misalnya, kita misalnya menerapkan keyakinan kelasnya berdoa yang tertib, otomatis kalau ini sudah yakin dalam hati semua anak yang ada di kelas itu ulun harus berdoa yang tertib, otomatis kan tercipta lagi nih satu budaya, yaitu budaya disiplin positif. Nah, budaya disiplin positif ini tentunya tanggung jawab sudah belajar pada. Jadi hal-hal baik yang ada di dalam diri anak, tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Ada pertanyaan dulu kah, teman-teman? Ada pertanyaan dulu kah sebelum kita lanjut? Halo? Ada pertanyaan dulu kah? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Oh, yang memantau. Habis ini dulu lah. Lihat, ini keluarnya ke pemantawannya. Sekarang ada pertanyaan lagi nih. Bu Musrifah. Tolong dijawab. Nomor 1. Membersihkan WC karena datang saya salah tuh, salah bilang WC sebenarnya. Membersihkan WC karena datang terlambat. Jawabannya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang nomor 2, menulis 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat. Apa sih? Konsekuensi. Hari itu gue waktu dia lihat itu tuh. Iya, itu hukuman atau konsekuensi menurut dia? Nah, ada masa depan pengalaman dan dihukum. Sama Hukuman atau konsekuensi? Menurut Bu Musrifah itu hukuman atau konsekuensi? hukuman. Hukuman. Menurut Ibu Musrifah hukuman, tapi ada juga yang menjawab konsekuensi. Kemudian yang ketiga, Almera datang terlambat pada saat jam pelajaran olahraga, berlari 3 kali mengelilingi lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Jadi jawabannya hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengelilingi lapangan pada saat jam pelajaran olahraga. Ada yang menjawab konsekuensi. Kemudian yang nomor 4, mengganti barang-barang lain karena kita merusaknya. Konsekuensi. Yang nomor 5, Desi mencoret-coret buku milik teman. Bu Atun meminta Tini membersihkan coretan tersebut. Konsekuensi. Harusnya harus Iya, mantap. Nah, jadi sekarang kita ke next waktu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada perbedaan. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak enak.
bagi diri kita sendiri maupun bagi anak. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu hal, tindakan yang kita dapatkan dari tindakan kita karena melanggar sesuatu. Iya, akibatnya. Itu namanya konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah pilihan alternatif yang bisa dipilih agar dapat menyelesaikan masalah. Dan restitusi ini memberi kesempatan kepada si pelanggar tadi kan yang bermasalah tadi, untuk mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Nah sekarang ulun tanyakan lagi contoh yang tadi, anak yang mengelilingi lapangan olahraga tadi pada saat jam pelajaran olahraga, itu konsekuensi atau hukuman? Saat jam pelajaran olahraga apa kira-kira konsekuensi? Kan saat pelajaran olahraga wajar saja kan lari-lari. Nah kecuali tidak saat jam pelajaran olahraga, baru itu iya. Jadi kita memberikan sesuatu atau memberi sesuatu hukuman itu disesuaikan dengan keadaan kita. Kalau saat belajar Iqra misalnya hukumannya membaca surah pendek misalnya, nah itu mantap kan, itu namanya bukan hukuman, itu adalah konsekuensi. Jadi kadang-kadang itu yang sulit kita bedakan lah, konsekuensi dan hukuman. Next button. Nah ini segitiga restitusi, menstabilkan diri kita. Ada 3 lah yang kita lakukan. Ini berhubungan karena dengan pertanyaannya Ibu Sri Solehati. Segitiga restitusi itu segitiga lah. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah ini untuk anak yang memiliki kasus lingkup sekolah kita. Misalnya tadi itu kayak ada anak yang makan aja doyannya di sekolahan, pokoknya makan aja terus doyannya nih. Nah jadi caranya yang pertama jangan langsung pada saat itu jangan langsung diteburinya pada saat itu. Jadi nanti pada saat istirahat atau pada saat pulang. Iya, jangan di hadapan teman. Kenapa? Kalau kita menegurnya saat di hadapan teman, otomatis kan dia merasa supan. Supan itu kita berarti menghukum. Secara tidak langsung kita namanya menghukum. Jadi menghukum itu bukan cuma menghukum disuruh menulis. Iya, bahkan itu lebih parah. Menghukum perasaan. Nah, jadi bagaimana caranya kita? Caranya ini tadi dengan segitiga restitusi. Anak kita panggil pada saat jam istirahat, tapi di ruangan tersendiri ya, yang di hadapan kawannya. Kemudian kita tanya nih masalahnya sama yang kayak ulun contohkan tadi. Kita tanya masalahnya, apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut? Makan aja. Nah itu disebut dengan menstabilkan identitas. Menanyakan kenapa ibu lihat tadi kamu hanya makan-makan di kelas, apa yang menyebabkan kamu makan-makan? Pas tempatnya di jawabannya kan. Nah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, tahap yang kedua. Jadi kita tanya, yang habis kita tanyakan tuh kan dia salah kan, yang ngomongin kesalahannya dulu kita tanya. Misalnya pada saat makan-makan tadi itu, apakah dengan makan-makan di kelas menurut kamu itu baik? Nah itu kan dia merasa bersalah kan, tapi merasa bersalahnya itu dia sendiri yang menjawabnya. Kan orang lain tidak dengar. Kalau kita mendugurnya situ tadi kan dia orang lain dengar. Jadi dia akan pasti menjawab. Ada jawabannya, apakah makan-makan di kelas pada saat jam pelajaran itu baik?
pertanyaan gitu. Itu adalah salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Artinya di sini si guru ini menggali perasaan bersalah anak yang kayak dikatakan oleh ibu aku tadi, supaya ini merasa bersalah. Tapi dengan dirinya sendiri yang merasa bersalah itu, jadi pertanyaannya seperti itu. Kemudian setelah dia menjawab itu, pasti dia lapar bu. Pertanyaannya kayak gitulah. Jadi pertanyaannya, apakah yang itu tadi tidak baik bu? Jadi tanyakan lagi, kenapa tidak baik? Kenapa tidak baik? Karena, jadi pasti menjawab, karena pada saat jam pelajaran harusnya saya belajar dengan baik dan kemudian akan mengganggu teman-teman yang lain. Kan jawabannya beragam kan, itu jawabannya. Nah, terus digali lagi sampai anak itu menyesal, baru menanyakan baru menanyakan apakah hal apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut supaya kamu tidak lapar lagi pada saat jam pelajaran. Nah, kemudian nanti tanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Artinya menghormati teman pada saat belajar, tidak makan dan minum pada saat belajar. Nah, itu adalah tindakan yang terakhir. Nah, kira-kira ada pertanyaan kan dulu? Lanjut. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya tadi. Nah, itu contoh. Iya, kalimat-kalimatnya. Lanjut buat. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya untuk menstabilkan. Berbuat salah itu wajar. Jadi kita ada menghukumkan awalnya itu berbuat salah itu wajar dan tidak ada manusia yang sempurna. Kan anak di situ. Oh ini ibu ini ada sari kalau teman biarnya. Kemudian yang nomor 2-nya itu, ibu tahu kamu pasti punya alasan melakukan itu, yaitu tadi punya lapar tadi. Iya, pertanyaan yang lain, kamu patut bangga karena telah melindungi hal yang paling penting. Misalnya tadi hal yang paling penting tuh punya rasa lapar, pokoknya bilanya ada makan, sakit perut. Nah, itu alasannya. Jadi makanya kita menggali validasi yang salah. Yang penting ia tuh mengakui dulu kesalahannya itu apa. Kemudian baru yang ketiga nih menanyakan nilai-nilai kaitan. Jadi nilai-nilai kaitan jadinya tahu nantinya solusinya ia tahu sendiri. Kayak apa caranya ini? Jadi ada kita yang mencari solusi dari masalahnya tuh inya sendiri. Hanya sorangan yang mencari solusi. Kemudian nilai-nilainya itu nanti kalau sudah restitusi ini dibuat akan menciptakan budaya positif yang sangat baik di sekolah kita. Jadi sekolah itu akan aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, dengan penerapan restitusi tadi, hal-hal yang kita dapatkan yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasinya ada dua, ada di dalam, ada dari luar. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapat imbalan dan penghargaan, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini bisa didapat dari luar dan dari dalam. Ada orang yang hendak ini itu menghalalkan segala cara, berarti itu yang ada baiklah yang ditempuhnya. Kemudian yang dari dalam, kalau yang dari dalam itu biasanya berhubungan dengan budi pekerti dan akhlak yang ada dalam dirinya sendiri. Ada pertanyaan dulu mengenai ini? Ceritanya Pak, pertanyaannya. Pemantau. Nah, hubungannya dengan pemantau tadi, berarti kontrol diri, kembali ke kontrol diri betul. Enak ada yang menjawab. 5 kontrol diri tadi. Pemantau tadi ada mengukur kan?
Penghukum itu otomatis tahu semuanya, teman tahu semuanya, kemudian manajer sudah tahu tadi. Sekarang pembuat rasa bersalah sudah tahu. Pemantau ini kita kayak mengawasi anak, menanyakan. Cuman belum pasnya itu kita sebagai guru tuh kalau ada bisa restitusi, bagusnya itu sebagai pemantau. Misalnya menanyakan alasannya. Kalau restitusi ini kan bertahap, pertanyaannya ada 3 langkah tadi. Kalau pemantau itu guru cuma memantau anak, menanyakan cuma tidak memberi solusi. Iya, tidak sampai ke ada tindakannya, tapi kita langsung memberikan arahan. Besok kamu harus makan yang lebih pagi lagi ya, misalnya. Besok kalau malam tidurnya harus lebih awal. Kan kita yang memberikan solusi. Kalau itu pemantau, jadi pemantau itu tidak memecahkan masalah, tapi dia sudah memberi solusi. Kalau segitiga restitusi, bedanya dengan segitiga restitusi, anak langsung yang sadar diri bahwa hal yang ia lakukan itu salah. Iya, dia sendiri yang memperbaikinya. Itu bedanya antara pemantau dengan segitiga manajer. Manajer itu kan menerapkan yang segitiga restitusi. Nah itu. Jadi bedanya kalau pemantau itu guru. Ada sudah dimengerti Bu Sri? Yang lain? Jadi beda pemantau dan manajer lah. Beda pemantau dan manajer itu kalau si manajer dia menerapkan segitiga restitusi, ada langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus. Kalau pemantau ada langkah yang tertinggal, ada langkah yang tertinggal. Tidak ada keyakinan kelasnya itu tadi. Keyakinan kelasnya itu tidak ada. Nah itu aja bedanya. Kemudian kita lanjut. Ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Bapak Ibu. Bapaknya adalah perasaan di rumah, perasaan di PKG. Itu sudah. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu dari makan, minum, wajib tuh. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Iya lah. Makan minum guring. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan ingin diakui. Nah itu 5 dasar kebutuhan hidup manusia yang saling berhubungan. Jadi ini juga termasuk salah satu budaya positif. Jadi kalau kelima dasar ini terpenuhi, otomatis tidak ada yang namanya mencuri, tidak ada yang namanya menjelek-jelekan teman. Soalnya kan dia sudah kayak gitu. Biasanya kan disiplin itu tidak berlaku karena ada masalah, karena ada kasus. Karena ini tidak terpenuhi di dalam diri kita. Jadi kita melakukan hal-hal yang tidak disenangi. Yaitu tadi yang pemulaan tadi, motivasinya itu ada yang berasal dari motivasinya misalnya ingin menjadi jadi CPNS misalnya. CPNS gitu. Ada kalau yang dengan cara yang tidak bagus, misalnya dengan cara menyogok. Ada tuh, itu kadang-kadang kemungkinan kayak itu. Nah, berarti budaya positifnya kalau dengan menyogok itu tidak ada lagi sogokan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Akhirnya yang lain gara-gara disogok, ada yang menyogok tadi, ada dapat jatahnya, jatah orang sehitung aja.
Nah ini, lanjut batu. Terakhir, refleksi diri. Ini yang terakhir. Refleksi diri kita. Ini refleksi diri dulu. Mewujudkan refleksi diri, mewujudkan budaya positif. Kelas 23. Mewujudkan budaya positif dan nilai-nilai atau nilai dipaksa yang diterapkan di sekolah. Nah itu berawal dari perubahan paradigma baru yang di awal tadi. Jadi kita sendiri harus membuka diri, bisa merubah diri kita yang dulunya seperti itu berubah menjadi lebih baik lagi. Nah cukup sekian. Udah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf, mohon maaf. Tapi sebelum tutup, adakah pertanyaan? Banyak. Banyak pertanyaan. Nah, kira-kira salah satu yang banyak itu apa pertanyaannya? Sebelum tutup. Masalah guru dan menangani anak. Pengalaman sekolah. Ini pembuat urut sepatu jangan Yang lain gimana? Sebelum menyiapkan pertanyaan bingung saking banyaknya. Apa nama pertanyaan? Adakah yang lain? Ada kok penerapan guru supaya berkualitas lagi kami menarik apa di lembaga kami meningkatkan mutu kami itu apakah kami ini belajar harus nah ya Allah ya ini tadi sudah Ya belajar Allah, susah sekali pertanyaannya. Bagaimana meningkatkan kualitas supaya guru kualitas diri lebih meningkat kualitas pendidikan? Pertama, rubah diri kita sendiri. Biar mengikuti pelatihan, biar kita ada keinginan, ada mau biar disuruh. Ubah diri kita sendiri tadi, yaitu paradigma baru tadi. Ubah mindset kita, ubah pikiran kita. Ulun nih niat kita dulu lah, niat ulun nih hendak mendidik anak orang ini supaya anak ini lebih baik. Nah itu dulu, jadi diri kita dulu misalnya ingin menerapkan disiplin positif, kita contoh disiplin positif. Kayak apa kita mencontohkan diri kita dulu, misalnya datang lebih awal. disiplin bola Nah itu disiplin diri dulu. Kemudian misalnya bersalaman dengan anak, mencontohkan mengucap salam. Nah itu yang mulai kami terapkan di TK Negeri Cirebon, jadi terinspirasi dari TK Mas. Kemudian dengan senyum yang manis kayak Ibu Yati. banyak masalah di rumah bulan. Iya. Jangan dikatakan. Kemudian kita berusaha menyapa anak. Iya, panggil namanya, dilus, tanyakan bagaimana perasaannya hari ini. Iya, seperti itu. Nah itu dulu, jadi berubahnya dari diri kita. Kemudian setelah kita merubah diri kita, setelah kita ini kan sebagai model nih di sekolahan nih, pokoknya guru praktis kan. Jadi kita ada tidak mungkin memberitahu orang lain biar dia harus kayak inilah. Tapi pun kita kata kayak itu Dari diri sendiri. orang kada mau. Jadi dia ada kayak itu, ya. Kenapa harus kayak itu? Sebenarnya aja ada mengucap salam ya, anak orang harus mengucap salam. Nah itu jadi budayakan dulu di diri kita sendiri. Habis itu hanya 4 pelatihan. Hanya 4 pelatihan apa yang kira-kira kurang. Ini kita ajar kita sendiri nih yang tahu nih. Paradigma baru tuh diri kita sendiri yang tahu, orang ada tahu. Kenapa ini buat pelajaran baru itu sampai belakang? Nah, iya belum lagi, belum terbuka lagi, ini sudah terbuka. Nah jadi itu hanya 4 pelatihan yang sesuai dengan diri kita dan kebutuhan anak, sesuai dengan tujuan kita. Otomatis kan kita punya tujuan gimana? Nah itu kan kalau menurut jawaban
Ulun. Adakah lagi yang bisa menambahkan Ibu Yati? Jawaban. Adakah pertanyaan lagi? Ada nih, Bu. Ayo. Apa Bu? Silakan Bu. Mencari solusinya adalah Tanya, Iya. gimana cara meningkatkan kerjasama sesama guru kesehatan? Oh ini. Cara meningkatkan kerjasama sesama guru. Komunikasi lah. Oh, iya. Jadi di sekolah program-program apapun tidak akan bisa berkembang, tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi, kerjasama. Nah ini caranya, kalau kami di sekolahan ini kita tahu nggak tahu mencoba hal lain di sekolahan. Kalau alhamdulillah di sekolahan nih boy, kami selama ini kami dulu sebelumnya bekerja 4 bulan nih. Jadi kami rapat dulu kami sebelum rapat tuh kami berpandangan memang dulu dari hati ke hati. Dari hati ke hati dulu kan kita tahu nih tabiat masing-masing ini kita tahu dulu ya Allah, harus tahu dulu tabiat kawan masing-masing, tabiat teman masing-masing, kemudian baru rapat. Habis rapat tuh hanya kita utarakan kita utarakan apa program yang akan kita lakukan di sekolahan kita. Itu cara kami berkolaborasi. Jadi selama ini kayak gitu Pak. Tapi belum kita tahu juga kan buat jadi setuju adanya. Tapi alhamdulillah kami ini buliknya bisa sampai bulan raya, bisa ada yang ingat dibulik. Bagiannya hari Sabtu, bagiannya ada ingat di apa-apa buliknya. Jadi abut bapak di rumah. Hari ini hari Sabtu bapak ingat ke sekolahan. Senyum aja lagi. Kalau yang terlambat datang tuh coba aku ya ditelepon kayak di WA aja, jangannya kayak ini. Jadi senyum aja jawaban ini, jujur aja orang ingat lagi di diri, minta keramian di sekolahan. Nah itu salah satu kolaborasi yang ulun contohkan di sekolahan kami. Ini tapi yang dipanderakan itu dasar galian. Bukan banyak-banyak galian kayak gini. Ulun galian di sekolahan, galiannya satu tuntung ada yang datang. Ada lagi kan? Itu bang dulu. Jadi dari hati ke hati dulu. Insya Allah kabarnya tuh. Apalagi orangnya ada banyak, tangannya sedikit. Kami semalam kerjaan memang ganas. Bila bakti perimani kan tahu lagi lah. Tapi alhamdulillah kayaknya aja nih bagus saja. Ada lagi kada? Dari hati ke hati dulu. Berarti kan biasanya bisa jual nih kawannya ada masalah di rumah, tapi ya nih karena kalau mengutarakannya dibawanya ke sekolahan, kawan datang ke sekolahan marah kan bingung kawan di sekolahan aku dirautingnya. Udah tuh pengalaman juga banyak gua bingung ada jadi udah nih ulun pada daya juga marah jadi kayaknya bilangnya pada saat sedikit tenang sampai kita ini masalahnya ada masalah kita membantu tapi mungkin ya bisa membantu kita bisa membantu solusi menyelesaikan masalah sendiri. Yang penting kita nih memposisikan diri sebagai memposisikan diri bahwa kita mengerti keadaan sini. Nah itu aja orang main solusi dulu. Adakah yang lain? Atau belum tutup dulu lah ya, karena kita bahasannya pertanyaan-pertanyaan yang lain karena kita sambung lagi di habis sesi ini atau pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak ulun ucapkan atas undangan ulun. Ini adalah salah satu tugas mandiri ulun lah di calon guru penggerak angkatan 8. Ulun minta doanya semoga ulun sehat walafiat dan sehat seberataan kata ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian materi budaya positif, penerapan budaya positif di lingkungan pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah. Apa kabarnya Anda
hari ini sudah belajar belum? Belajar. Belajar apa? Belajar 5S. 5S. Wah, senyumnya sangat manis. Senang tidak hari ini? Senang. Kalau senang, tolong pilih yang mana. Nah, pilih yang ini, yang mana yang mau? Oh, yang itu. Assalamualaikum, nama saya Arika. Hari ini Arika senang tidak belajar? Senang. Belajar apa hari ini? Belajar 5S. 5S. Kalau senang, boleh dipilih yang mana? Yang mana kalau senang? Nah, tampilkan senangnya pada yang mana? Mana mukanya yang manis? Nah, sekarang terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Fitriana SPD. Saya di sini selaku teman sejawat dari Ibu Maimunah SPD. Nah, jadi di sini menurut pendapat saya penerapan dari 5S itu sangat positif. Karena apa? Karena pada masa anak usia dini ini perlu menerapkan pembiasaan kepada anak, dimulai dari senyum. Kita sebagai seorang guru ini dapat membiasakan kepada anak setiap berpapasan dengan teman, setiap berpapasan dengan orang lain itu harus membiasakan senyum. Kemudian kedua yaitu salam. Nah, salam. Jadi kita harus membiasakan salam pada saat bertemu dengan orang. Kemudian sapa. Nah, kita juga membiasakan menyapa anak-anak untuk kegiatan pagi hari, dan juga sopan dalam melakukan tindakan, dan juga santun. Nah, itu tadi merupakan pembiasaan 5S. Nah, dengan adanya penerapan 5S yang dilakukan oleh Ibu Maimunah ini dapat yang pertama dapat memberikan pembelajaran kepada kami selaku guru yang mengajar di sekolah. Nah, kami pun juga dapat menerapkan dari pembiasaan yang sudah diterapkan oleh Ibu Maimunah melalui 5S tersebut, di mana 5S ini dapat mengajarkan kita sebagai seorang guru mulai dari sejak anak usia dini hingga sekolah ke jenjang-jenjang berikutnya. Dan juga ini sangat bermakna sekali dalam pembelajaran.